Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, di mana setelah Undang-Undang ASN disahkan, muncul berbagai pertanyaan tentang nasib honorer di berbagai bidang. Di sini disampaikan bagaimana nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023 pasca Undang-Undang ASN disahkan. Bapak Ibu, cek dua solusi berikut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan bagaimana mengenai nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja setelah Undang-Undang ASN disahkan, Bapak Ibu disampaikan ada dua solusi terbaik. Jadi di sini bisa kita cek melalui informasi ini, kira-kira apa saja solusi terbaik yang harus dilakukan untuk menuntaskan para honorer Satuan Polisi Pamung Praja tersebut setelah pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan bagaimana solusinya untuk menanggulangi dan menyelesaikan persoalan honorer Satuan Polisi Pamung Praja ini, mari kita simak bersama informasi berikut dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi terkait dengan pertanyaan bagaimana nasib honorer khusus untuk Satuan Polisi Pamung Praja 2023 setelah Undang-Undang ASN disahkan dan kira-kira apa solusinya. Disampaikan bahwa Undang-Undang ASN telah disahkan pada awal Oktober 2023, tepatnya yaitu pada hari Selasa 3 Oktober 2023. Pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini memuat penyelesaian terkait permasalahan-permasalahan dalam aparatur sipil negara, termasuk nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023 dipastikan aman dengan dua solusi ini. Menteri Anas menyampaikan bahwa nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja di tahun 2023 dipastikan aman karena ada dua solusi. Di antaranya adalah pengangkatan pegawai negeri sipil atau P3K untuk honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023. Solusi untuk mengamankan nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023 ini disampaikan oleh Menteri Anas di hari yang sama saat pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Adapun ketentuan dalam pengangkatan honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023 menjadi pegawai negeri sipil atau P3K ini diatur berdasarkan batasan usia. Ingat Bapak Ibu ya, dalam hal pengangkatan honorer Satuan Polisi Pamung Praja menjadi PNS maupun P3K diatur berdasarkan batasan usia. Bagi honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023 yang masih berusia di bawah 35 tahun, maka diberikan solusi untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, sesuai dengan kriteria dan syarat usia, honorer di bawah usia 35 tahun diangkat menjadi PNS. Sedangkan honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023 yang sudah berusia di atas 35 tahun diberikan solusi untuk diangkat menjadi P3K. Jadi ada bedanya Bapak Ibu dari sisi usia, yaitu usia di bawah 35 tahun diangkat PNS, usia di atas 35 tahun diangkat menjadi P3K. Sementara ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme pengangkatan honorer
Satpol PP 2023 menjadi pegawai negeri sipil akan diatur dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 yang akan selesai pada bulan Desember 2023 tahun depan. Sebagai informasi, nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023 ini sebenarnya telah banyak dipertanyakan sejak beberapa bulan yang lalu. Info terkait dengan ini Bapak Ibu, info nasib honorer sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ada kebutuhan PNS dan P3K terbaru. Di sejumlah daerah, forum-forum komunikasi polisi Pamung Praja telah mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengangkatan honorer khusus Satuan Polisi Pamung Praja tahun 2023 agar menjadi pegawai negeri sipil atau PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah satunya Ketua DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja FKB PPPN di Kabupaten Toba, Wandus Sinaga. Jadi hal ini sampaikan Bapak Ibu, kiranya para honorer ini, terutama honorer Satuan Polisi Pamung Praja, bisa diangkat menjadi PNS atau P3K. Wandus Sinaga menyatakan agar pemerintah segera menentukan nasib honorer Satpol PP 2023 dengan mengangkatnya menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ia memaparkan beberapa alasan, diantaranya ada 70% lebih honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang berada di setiap kabupaten atau kota. Wandu Sinaga juga mengatakan bahwa pihak FKB PPPN telah dijanjikan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait solusi yang menentukan nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja tahun 2023. Jadi dalam desakan tersebut, pihak Kemendagri memberikan konfirmasi bahwa mereka sedang memperjuangkan nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023 tahun ini. Tentu ini adalah merupakan satu kabar gembira kepada Bapak Ibu honorer, khususnya honorer Satuan Polisi Pamung Praja, dengan apa yang disampaikan oleh Kemendagri yang memberikan konfirmasi bahwa mereka sedang memperjuangkan nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja di tahun 2023 tahun ini. Selain itu, di daerah Kalimantan Timur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim juga telah memberikan desakan kepada pemerintah untuk memastikan nasib honorer Satpol atau Satuan Polisi Pamung Praja 2023 agar segera diangkat menjadi ASN. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Menpan RB Alex Denny menyampaikan satu ketegasan tentang penataan tenaga honorer. Salah satunya, tidak adanya pemutusan hubungan kerja atau tidak ada pemutusan masal tenaga honorer, namun terkait pengangkatan honorer teknis menjadi PNS, hal tersebut masih belum dimungkinkan. Namun terkait pengangkatan honorer teknis menjadi PNS, hal tersebut masih belum dimungkinkan. Lantaran saat ini dalam proses audit masih banyak terdeteksi honorer bodong atau honorer titipan. Meski demikian, saat ini sejumlah pihak terkait dengan memperjuangkan nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023 untuk menjadi PNS atau P3K. Demikian informasi terkait nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja 2023 yang diberikan dua solusi dari pemerintah, yaitu pengangkatan dengan skema pegawai negeri sipil atau PNS dan pengangkatan menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana salah satu teknik untuk memilah mana honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang bisa diangkat menjadi PNS, demikian dengan honorer yang bisa diangkat menjadi P3K. Hanya dibedakan dari sisi usia saja, yaitu usia 35 tahun ke bawah bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, dan usia lebih dari 35 tahun atau usia di atas 35 tahun diangkat menjadi P3K. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja
yang sudah banyak beredar di media sosial, dan ini kemungkinan akan diwujudkan untuk honorer Satuan Polisi Pamung Praja. Kemungkinan demikian juga para honorer bidang lain seperti bidang kesehatan, teknis, bidang pendidikan, penyuluhan, pertanian, dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan semoga pengangkatan bisa menjadi realita dalam waktu yang cepat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.